Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gue pakai jersey waktu juara terakhir Europa League ya. Waktu diasuh oleh Jose Mourinho tahun 2017 ya. Jersey-nya yang ini. Masih menunggu-nunggu ya, sangat tegang ya. Banyak sih yang gue baca, teman-teman juga yang gue lihat juga dari beberapa fanbase, rata-rata pada apa ya, bilangnya sih yang luar negeri ya maupun di dalam negeri gitu, anxious tuh apa ya, deg-degan. Kalau deg-degan kan tense ya, tegang tuh kan tense ya, deg-degan lah, bener deg-degan gitu, kayak nervous gitu, gugup gitu. Ya gue bisa memahami sih ya, teman-teman gitu ya, makanya gue cuma menenangkan dulu nih ya, mungkin nih sedikit ada renungan. Gue bisa memahami gitu ya, termasuk gue sendiri juga. Gue pikir gue nggak mau menganggap remeh Tottenham gitu ya, karena dia juga udah mengalahkan kita 3 kali dalam musim ini. Tapi ya kan, gue pernah bilang tanpa kehadiran Ahmad banyakan di situ. Dan gue melihat bahwa final nanti ini akan amat bisa menjadi pembeda. Ya gue memahami ketegangan, anxious gitu ya, deg-degannya para fans Manchester United. Satu, kalau kita nggak bisa juara, ya kita harus menunggu sampai tahun depan nih, sampai akhir musim depan ya kan. Musim ini udah pasti ditutup buku udah. Ya kita terima lah itu semua banteran gitu kan. Dan yang membuat satu hal lagi dari sisi sebaliknya adalah, kalau ini juara ya ini bener-bener obat gitu loh, obat penyembuh luka sebenarnya. Bukan menunjukkan kita tim yang bukan menunjukkan hasil yang sukses di musim ini, tapi menjadi obat penyembuh gitu loh bagi para fans gitu yang udah, aduh kok kita peringkat 16 sih. Kapan sih di era Ferguson di sepak bola modern ini peringkat 16? Zaman gua mulai tahu dan fans Manchester United dari zaman yang parah banget aja, itu separah-parahnya itu peringkat 13 sama 12 gitu. Ini peringkat 16 men. Ya, udah pada dalam titik lower ya, bawah nih. Ada joke gitu yang bikin peringkat 3 kita juara Liga Carabao Cup, peringkat 8 kita juara Piala FA lah, peringkat 6 kita juara 16 kita bisa jadi juara Europa League. Apa jangan tahun depan kita degradasi tapi juara Champions League ya? Itu kan joke gitu ya. Jadi kemarin Manchester United sudah datang ke Bilbao langsung dengan bus ke Stadion San Mamés. Jadi untuk pengenalan stadion gitu kan ya, kita kan udah pernah situ, cuma ada pengenalan lagi gitu. Tampaknya sih semua pemain relax ya, relax. Mungkin Casemiro doang kali ya yang mukanya sih emang Casemiro kenceng melulu gitu ya, emang kayaknya nih gue makan nih piala gitu, kayak gitu kali. Dan yang lain pemain-pemainnya relax, pemain-pemain muda semua itu ya, menghadapinya dengan ketenangan lah, tanpa ada gestur atau sikap yang meremehkan tuh enggak gitu, tapi tenang gitu. Nah di bus itu dan rombongan itu yang juga masuk ke stadion, semua pemain ada. Bahkan pemain cedera yang gue bilang Euro, Zerzi dan Dalot pun ada. Nah, tapi ada juga De Ligt sama Chido Obi. Ya, tapi kan Chido Obi kan sebenarnya ineligible ya, tidak bisa didaftarkan dalam kejuaraan Eropa karena belum setahun di klub Manchester United. Terus kemudian Matthijs De Ligt dalam list yang dimasukkan dalam squad memang tidak ada namanya dia. Tapi dia tetap ikut rombongan, ya dong, ya kan? Dia rombongan pemain. Gue nggak tahu sih Lisandro Martinez nih, apakah dia ada di San Mamés juga, cuman mungkin terpisah ya. Tapi yang pasti De Ligt ada. Nah, jadi daftar pemainnya itu udah keluar ya.
nama-namanya yang didaftarkan sebagai squad ya, dan nama The League tidak ada memang ya. Tapi nama kayak tadi gue bilang Yoro, Zerzi, Dalot itu semua ada, dan pemain-pemain muda ya kayak Aiden Haven, Fredrickson, Harry Amas itu masuk. Kemudian setelah itu 3 orang yaitu Ruben Amorim, Bruno Fernandes sama Harry Maguire melakukan press conference. Nah ini agak aneh juga. Tadi sebelumnya Ange press conference-nya cuma sendiri. Dan press conference itu berjalan juga santai gitu loh. Ruben Amorim, Bruno Fernandes sama Harry Maguire menjawab pertanyaan dengan bagus, lugas. Bahkan ada 2 hal lucu gitu ya. Si Bruno mau ditanyakan oleh wartawan Spanyol, wartawan Bilbao gitu, dibilang ya udah pakai aja penterjemahnya ini, translator kan. Kata Bruno dalam bahasa Spanyol, oh ya udah nggak apa-apa, gue nggak usah pakai. Terus kata jurnalisnya, nggak, ada dalam bahasa Basque ya, dalam bahasa Basque, bukan bahasa Spanyol. Oh gitu, ya udah gue pakai. Ya Basque itu kan daerah Spanyol juga, cuman bahasanya beda. Ya kayak ya mungkin Jawa gitu, cuman ini bahasanya bahasa Sunda gitu, kayak gitulah ya, bukan bahasa Jawa. Karena Basque itu kan kayak suatu provinsi di daerah Spanyol, di daerah utara dia tuh, dan budayanya emang kental banget dan budayanya emang kuat gitu. Ya akhirnya dia jawab pertanyaan mengenai apakah di semifinal mencetak 2 gol, lu mencetak 2 gol aja cukup ya. Bruno kan nggak begitu. Nggak menjawab dengan lugas bahwa oh iya nggak, dia kan lebih diplomatis mengatakan bahwa ya permainan ini sih harusnya bisa dilakukan ya, karena nggak menutup kemungkinan juga ya Spurs juga tim yang bagus gitu. Dan satu yang lucu gitu ya, ada wartawan nanya ke Ruben Amorim, gimana nih tadi sebelumnya Ange Postecoglou itu mendapatkan tekanan ya dari manajemen gitu ya, sedangkan lu kan kayaknya lebih santai gitu, lebih rileks gitu ya. Tapi si Bruno tuh bercanda, siapa bilang dia nggak ditekan gitu. Siapa bilang dia nggak ada tekanan, dia ada lagi gitu ya, sampai ketawa-ketawa gitu. Harry Maguire ketawa sampai si Ruben bilang ya, Bruno ini pengen ngambil kerjaan gue, dia ini bisa menjadi pelatih yang bagus banget gitu. Cuman ya ini aja sih dia harus lebih bisa mindsetnya katanya ya, bagaimana menghadapi orang katanya. Disindir juga, tapi ketawa gitu, cuman relax gitu lah. Dan agak beda dengan press conference-nya Ange Postecoglou gitu, tegang dia sampai ditanyain. Ya kalau gue jadi tanyain pertanyaan ini sih mungkin gue udah tinju kali ya, wartawannya, jurnalisnya. Pertanyaannya kasar sih kalau gue bilang. Ange katanya, di pertandingan ini, di game ini, di final ini kan menentukan lu akan jadi pemenang atau jadi badut katanya. Wah gila, itu sih kasar banget ya menurut gue ya. Masa lu bilang orang lu jadi pemenang jadi badut gitu, ya tinggal bilang aja lu jadi pemenang atau dia yang kalah gitu ya. Karena kan dalam kejuaraan turnamen cuma ada satu pemenang ya. Si Ange sih dengan muka tegang, tapi ya nadanya nggak tinggi sih. Dia bilang apapun yang terjadi, walaupun gue kalah, gue bukan badut katanya. Dan kenapa ya? Ini bukan ngejinx juga sih. Gue sih ngeliat kemarin juga pemain-pemain Tottenham mukanya emang lebih tegang sih. Karena seperti yang gue bilang, sebetulnya pressure itu lebih besar di Tottenham. Kenapa? Ya mereka peringkat lebih bawah, 17 walaupun cuma beda 1. Belum pernah menangi kejuaraan Eropa lagi sudah hampir 50 tahun. Terakhir menang juara itu di 2008 ya, dengan nama dia yang besar, bisa berhasilkan banyak pemain besar juga. Stadion dia yang bagus banget katanya, Tottenham Stadium itu. Tapi kok
masa lo kalah sama Crystal Palace gitu loh ya. Masa lo kalah sama Crystal Palace. Nah itu yang gue bilang sih ya, kalau pressure lebih besar di Tottenham lah ya, apalagi pelatih. Gue yakin ini si Ainge ini punya pressure yang lebih tinggi sebenarnya dari Amorim. Kalau di Amorim kan ya benar ada pressure, cuman di pertandingan ini mungkin dipermaklumkan gitu ya. Cuman ya Ruben Amorim kan pasti harus memberikan sesuatu yang apa ya, terbaik lah buat para fans gitu. Oh, jadi ya itu aja sih sekilas infonya sedikit mengenai pertandingan yang akan nanti kita saksikan. Relax aja ya. Kalau kita tidak bisa mendapatkan juara ya berarti memang level kita di situ, bahkan level kita lebih hancur dibandingin Tottenham. Berarti perombakan besar dan sangat besar-besaran itu harus dilakukan. Tapi kalau kita bisa juara, bukan menandakan musim yang sukses, tapi menjadi pengobat kekecewaan fans yang bener-bener ini adalah di titik bawah banget nih prestasi klub Manchester United. Kemarin gue bilang skor berapa ya? Antara 2-0, 3-1 ya. Banyak sih yang bilang, banyak yang jadi gini, rata-rata fans Manchester United itu yakin menang, tapi yakin juara gitu, tapi akan sulit gitu ya. Iya pasti sulit, namanya final ya. Ya ada yang bilang sih, banyak yang bilang tuh supaya nggak mau terlalu percaya diri, kelihatan terlalu ngejinx gitu ya. Ya 1-1 deh adu penalti. 1-1 deh adu penalti ya. Kalau adu penalti tuh udah bukan salah kiper, salah apa. Ya udah masalah mental. 1-1 deh adu penalti gitu. Tapi sih gue yakin bahwa bench Manchester United juga bagus. Pelatih yang berbeda ya. Dan kita udah melewati fase bagaimana mentalnya teruji gitu ya, pada saat lawan Bilbao, pada saat lawan Olympique Lyon, pada saat lawan Real Sociedad itu, yang dimana katanya kita nggak pernah bisa menang dengan klub Spanyol, kita bisa ngalahin. Nggak bisa, kita selalu kalah di kandang klub Spanyol, ternyata kita tidak kalah, seri dan menang ya. Itu yang menurut gua juga harus kita perhatikan. Ngejinx lah banyak banget ya. Sekarang tadi tuh ada lagi gini, apa ya, lambangnya Liverpool burung, lambangnya Crystal Palace burung gitu kan. Wah ini tahunnya ini nih burung nih ya, sebenarnya bukan burung sih, unggas, sebenarnya unggas gitu ya, jenis unggas kan si Liverpool bango, Crystal Palace burung merpati ya kalau nggak salah ya. Sedangkan si Tottenham itu kan ayam sebenarnya, kokeret ya, ayam petarung, ayam jago. Karena ada tanduknya tuh di kakinya tuh kalau lu lihat tuh. Ya kayak gitu. Apakah ini ya memang banyak pendukung yang gue bilang yang mendukung Tottenham, bukan hanya fans Tottenham tapi benci MU gitu, yang udah siap-siap katanya, yang katanya jangan MU deh, ntar berisik sedunia lah. Kalau lu nggak mau ngeliat tim lawan lu berisik sedunia, mendingan jangan nonton bola gitu loh. Lu jangan jadi penggemar sepak bola, penggemar olahraga yang lain aja gitu, pingpong gitu, apa lompat galah gitu ya kan, yang nggak berisik kalau menang. Yang namanya sepak bola ya harus menang lah, ya lu terima lah itu. Kalau nggak tinggal tutup sosial media lu gitu kan, di mute gitu kan, selesai. Terus juga satu lagi mungkin masalah ya, tadi sekali gue coba bahas masalah strategi. Yang seperti gue bilang bahwa pressure tuh ada di Tottenham, mungkin mereka akan lebih banyak menekan ya, nge-press gitu lah. Intensitasnya mungkin akan tinggi gitu loh. Jadi mungkin akan mereka lebih banyak nge-press. Dan tahu sendiri kan, Ainge Postecoglou itu kan pelatih yang cukup naif lah ya. Enggak, gue nggak bilang bodoh gitu, jangan bilang naif ya, naif itu sama dengan bodoh ya. Cukup keras lah berpegang teguh dalam filosofinya gitu kan, apalagi yang dengan garis pertahanan tinggi dia itu ya. Gue nggak mau tahu, pokoknya lo menyerang, emang dia filosofinya menyerang garis pertahanan tinggi, tapi ya
ngerinya kan bisa dimanfaatkan oleh lawan kan. Cuman feeling gue ya kalau ketika kita nge-press, kita juga jangan jadi pasrah Manchester United di press. Ya udahlah, bahaya long shotnya mereka gitu, tembakan jarak jauhnya itu. Gue inget gol kemarin yang Madison itu kan gol bola muntah kan. Siapa yang nendang ya? Gue lupa deh. Si Kulusevski atau Solanke gitu. Pokoknya bola muntah gitu. Dan tau sendiri back-backnya Manchester United, Lik gitu. Untungnya Lik nggak masih. Kadang-kadang refleksnya suka lama gitu. Onana pun refleksnya juga lambat. Nah, yang kayak gini-gini kita juga harus mewaspadai gitu. Tapi ya itu, lu jangan berkecil hati juga, karena waktu itu kita juga masih berantakan. Casemiro juga masih berantakan. Sekarang udah menemukan performance-nya. Sang pembeda yang menurut gue nanti akan menjadi pembeda itu Amad Diallo. Dan yang gue pikir juga ya kayak kepercayaan diri Maguire gitu, Lenioro gitu, lagi bagus ya. Itu yang bisa menjadi senjata. Oke, jadi itu aja renungan terakhir ya sebelum nanti malam ya. Nanti pagi gue belum tahu nih apakah bisa percaya reaksi pandangan mata. Besok juga banyak meeting lagi. Aduh. Ya gitulah ya, kehidupan tetap harus dijalanin. Jangan sampai kita kalau nggak besok gue meetingnya banyak banget, nggak bagus deh. Tapi dari hati kecil tetap yakin menang, juara. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.